Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masis Teknologi. Saya sendiri Muhammad Ismail dan kita akan mempresentasikan implementasi dataset multiple regresi linear terhadap dataset housing price. Oke, lanjut. Nah, pada ringkasan ini ada sebuah dataset yang memiliki 50 data dari housing price dataset dengan 4 variabel independen, variabel X, yakni area, bedroom, bathroom, dan storage. Storage itu tingkat lantainya berapa. Kemudian kita memakai metode multiple linear regression atau MLR dengan menormalisasikan dengan metode min-max dan mengeliminasi dengan memakai metrik Gauss untuk estimasi koefisiennya. Jadi hasilnya nanti akan dimodelkan dengan dibangun RMSE 0,2030 menunjukkan area sebagai prediktor terkuat harga. Jadi area yang menentukan harga rumah tersebut pada sebuah dataset housing price. Kita lanjut. Nah, latar belakang penelitiannya. Jadi latar belakang ini, regresi linear berganda merupakan metode statistika fundamental untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen, variabel Y-nya ini. Nah, Y-nya ini price ya, harga rumahnya, dengan dua atau lebih kasus yang relevan. Harga rumah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas bangunan, areanya itu ya, kemudian jumlah kamarnya, jumlah lantainya. Nah, penerapan MLR ini pada housing price sangat penting karena mendapat membantu kita memahami faktor-faktor penentu harga properti secara kuantitatif. Jadi hasil model seperti ini bermanfaat bagi investor atau pengembang dalam pengambilan keputusan real estate berbasis data, beserta bagi pembeli untuk menilai kewajaran harganya. Jadi gak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selain itu, proyek ini memberikan kesempatan untuk menerapkan konsep statistik pada data nyata atau real ya, dan mengembangkan keterampilan analisis numerik mahasiswa. Lanjut. Jadi rumusan masalah yang bisa kita angkat pada video ini antara lain bagaimana menerapkan metode MLR untuk memprediksi harga rumah berdasarkan variabel area, kamar mandi, dan tingkat lantai. Jadi seberapa penting peran normalisasi data dalam meningkatkan stabilitas dan akurasi model regresi? Bagaimana perbandingan hasil perhitungan manual, misalnya menggunakan Excel atau spreadsheet, dengan otomatisasi menggunakan software seperti MATLAB atau Octave ya, dalam memperoleh koefisien regresi dan nilai errornya itu apa, serta variabel mana yang paling penting atau yang paling berpengaruh terhadap harga rumah menurut hasil regresi. Jadi kita lanjut. Jadi tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai satu, mengimplementasikan metode regresi linear berganda pada dataset harga rumah secara manual dengan spreadsheet dan otomatis dengan Octave. Yang kedua, mendokumentasikan langkah-langkah analisis mulai dari untuk mendapatkan koefisien model, mendapatkan eliminasi Gauss ya, back substitution. Kemudian kita bisa yang nomor 3 ini mengevaluasi performa model dengan menghitung metrik Galat seperti RSS, MSE, RMSE, dan MAPE. Yang keempat, membandingkan hasil perhitungan manual vs otomatis ya, untuk memahami perbedaan presisi komputasinya. Yang terakhir, analisis variabel. Analisis variabel ini yang mana untuk
paling dominan pengaruhnya terhadap harga rumah. Jadi proyek ini tidak hanya membangun model prediksi harga rumah, tapi juga menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan regresi linear ganda dan juga memahami pentingnya pemrosesan seperti menyadari keterbatasan model linear dan perlunya validasi. Oke, kita sekarang pindah ke laporan. Kita pindah ke teori multiple linear regression. Jadi, apa itu MLR? MLR ini adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel dependen. Jadi rumusnya itu seperti Y sama dengan ini Y prediksinya ya, B0 tambah B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3 B4 kali X4 tambah Bn Xn plus D. Nah, sampai panjangnya variabel tersebut. Bila X-nya itu ada 5, berarti sampai B5 kali X sampai seterusnya. Y ini variabel dependen, Y prediksinya nanti akan kita hitung dari B0 sampai berapa X-nya. X-nya ini jelas variabel independen, variabel bebasnya. Kemudian B0 ini adalah intercept. Kemudian B1, B2, Bn adalah koefisien regresi masing-masing variabel dependen yang dihasilkan untuk dari hasil back substitution nanti. Ini adalah galat atau residual. Kemudian yang kedua adalah normalisasi data. Nah, normalisasi data ini adalah proses transformasi nilai-nilai atribut numerik ke dalam skala standar agar semua fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam model statistik atau algoritma berbagai jenis. Nah, ternyata saya sudah mengimplementasikan normalisasi data seperti awalnya itu datanya seperti ini. Nah, awal datanya itu seperti ini. 7420, 8960, 7500, kemudian dinormalisasikan menjadi 0,3, 0,5, 0,3 dan seterusnya. Jadi biar tidak terlalu jomplang terhadap outliernya. Oke. Jadi rumus min-max dari metode min-max dalam normalisasi data yaitu X normal, X dari datanya yang normal tadi, kemudian X min X min, dicari X yang paling terkecil, kemudian X yang paling besar dikurangi X yang paling kecil, nanti ketemu hasil. Jadi 2.3 studi terkait ini terkait 5 referensi yang buat penelitian ini. Diantaranya ada Wen yang meneliti penerapan algoritma pembelajaran mesin berbasis regresi dan optimasi dalam prediksi harga rumah di Kanada. Hasilnya menunjukkan bahwa regresi linear tetap memberikan hasil yang kompetitif untuk data yang memiliki hubungan linear kuat antar variabel. Itu juga ada pula dari referensi Espinosa dan Juan melakukan analisis faktor sosial yang mempengaruhi harga rumah di Spanyol menggunakan explainable AI. Studi tersebut menemukan bahwa selain faktor fisik bangunan, variabel sosial seperti aksesibilitas, lingkungan, dan kualitas infrastruktur juga berperan signifikan dalam pembentukan harga. Di harga menentukan area penelitian ini memberikan model, jadi modelnya itu menentukan harga. Kemudian referensi yang ketiga adalah dari Chaos G 2025
beliau melakukan studi serupa di Inggris dengan pendekatan Automated Machine Learning atau AutoML untuk penilaian properti. Jadi beliau ini menemukan bahwa meskipun AutoML mampu mengoptimasi model dengan efisien, MLR tetap menjadi baseline penting karena interpretabilitasnya sangat tinggi. Penelitian ini memperkuat posisi MLR sebagai metode fundamental yang masih relevan untuk analisis properti model. Yang keempat, dari Rosato dan Galante, dia menggunakan model jaringan saraf multiple linear perceptron untuk memprediksi volume penjualan pasar di Italia. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa MLP dapat menangkap pola non-linear dengan lebih baik dibanding regression yang klasik, tetapi memerlukan jumlah data besar dan parameter yang kompleks. Referensi yang terakhir adalah Nadiantara dan 2025. Jadi beliau ini meneliti pengaruh konversi lahan perkotaan terhadap harga rumah dibalik menggunakan pendekatan analisis regresif. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara ketersediaan lahan dan kenaikan harga. Nah, jadi secara keseluruhan dari 5 referensi tadi, hasil studi di atas menunjukkan bahwa metode MLR tetap menjadi pendekatan yang valid dan efisien dalam memprediksi harga rumah. Perbedaannya terletak pada kompleksitas variabel dan volume data yang digunakan. Jadi perbedaannya ini variabel dan volume data yang digunakan ya. Beberapa data yang dapat kebetulan di penelitian ini kan kita mempunyai 50 data dengan variabel X-nya 4. Nah, ini pengerjaan itu dari Oke, sudah. Kita kembali ke PTP. Kita new app biar tidak terganti. Jadi kita langsung di laporan di sini. Tentunya dataset kita sudah kita bahas dari awal. Kita memakai housing price dataset. Nah, dataset yang asli di Kaggle itu ada 545 observasi dan 3 atribut. Nah, atribut utamanya itu meliputi harga price. Nah, ini price variabel pendirian. Variabelnya. Kemudian luas bangunan X1, jumlah kamar X2, jumlah kamar mandi X3, jumlah lantai ini X4. Nah, kemudian atribut kategorikal seperti keberadaan jalan utama, kamar tamu, ruang bawah tanah, sampai yang terakhir ini status furnitur tidak memiliki nilai hilang sehingga siap digunakan tanpa proses validasi. Jadi proyek ini menulis menggunakan 50 data pertama dari dataset tersebut. Saya mengambil 50 data, kemudian variabel berupa area, bedroom, storage yang sudah saya tetapkan tadi, serta variabel berikat price, harganya. Variabelnya relasi yang ingin ditangkap adalah bagaimana ukuran rumah dan jumlah ruang melalui harga jual. Di area variabel X sampai X4 ini akan berpengaruh terhadap variabel price. Nah, ini untuk data mentahnya ini di sini. Bisa kalian kunjungi kaggle.com. Kita scroll ke bawah. Nah, ini berupa data X1 yang sampai 50 yang belum dinormalisasikan. Setelah kita normalisasikan dengan rumus xmin per xmax xmin, nah kita mendapatkan nilai seperti ini.
kita memakai perhitungan di Excel yang kemudian saya ekspor ke Google Spreadsheet. Jadi rumusnya ini C56 kurangi C108. Nah, kita kasih dolar agar tidak terubah saat menggerak ke bawahnya. Jadi seperti ini. Ini variabel X1. Jadi 108 ini variabel C. Variabel C, kolom C, sel C108 ini minimal areanya itu 3500. Kemudian maksimal X maksimalnya ini 16200 dengan rumus dolar C dolar 100. Ini tidak dikasih dolar karena akan nanti ditrak sesuai datanya. Kata ke 105, kata ke 104. Kemudian setelah kita normalisasikan datanya, kita mendapatkan hasil normalisasi menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memiliki skala yang seimbang. Jadi angkanya itu sudah tidak terlalu jauh atau belum langit. Jadi nilai areanya yang tadi 420 bisa berubah menjadi 0,308 yang menunjukkan bahwa ukuran rumah tersebut berada di sekitar 30% dari skala total luas rumah. Nilai bedroom yang asalnya 4 menghasilkan 0,5. Bathroom 2 menjadi 0,33. Tingkat lantainya yang asalnya 3 bisa 0,667. Harga yang asalnya 13.300.000 menjadi 1.000, menunjukkan bahwa rumah ini memiliki harga tertinggi sebanding seluruh data yang dibuka. Jadi terlihat bahwa nilai yang lebih besar menunjukkan posisi data mendekati maksimum pada rentang nilai atribut asli. Oke, terus nah ini untuk fundamentalnya nanti kita menghitung sigma X1 nya itu berapa, sigma X2 nya itu berapa, sigma X3 nya itu berapa, sigma Y, sigma X1 pangkat 2. Nah ini gunanya buat untuk membentuk matrix augmented, matrix design. Di angka-angka yang di sini ini akan kita pakai matrix augmented. Bentuk matrix augmented ini seperti ini. Jadi jumlah datanya n, kemudian x1, x2, x3, x4 sampai seterusnya. Bila ada x5 tambah 1 ke kanan dan nambah 1 ke bawah. Dan ini akan berjalan sesuai urutan x1 kuadrat, kemudian x1 kali 2, x1 kali x3, x1 kali x4. Kemudian yang x2 ini sama saja, x1 kali x2, x kuadrat, x2 kuadrat, x3, x2 kali x3, x2 kali x4. Terserah kalian bisa menghitung sini, bisa menghitung secara y-nya ini seperti ini kalau variabel price-nya. Variabel pendeknya x1 kali y, x2 kali y, x3 kali y sampai seterusnya. Jadi kita tata seperti ini. Sudah kita mendapatkan hasil dari perhitungan yang di sini, kita pasang ke bentuk matriks. Di 50 ini jumlah datanya, kemudian ini hasil sigma x1, ini sigma x2, sigma x2, sigma x3, sigma x4, kemudian y nya ini yang paling kanan ini y 1, 2, 3, 4, 5 ini y nya ini variabel y nya.
Kemudian kita bagi dengan 1/50, jadi 50 dibagi 50 sama dengan 1. Ini dibagi 50, hasilnya seperti ini. Kemudian kita menginginkan bentuknya ini seperti ini di bagian kolom paling kiri. Kemudian kita bentuk segitiga atas dengan kita 1 R2 ini seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Bila ingin tahu rumusnya seperti apa, bisa kunjungi di spreadsheet tempat pengerjaan saya. Nah, di sini ini yang tadi di 16 kan dibagi 50 di sini. Jadi yang atas ini juga dibagi 50. Kemudian yang ini akan dibagi 14 buat jadi perhitungannya seperti ini. I17 kurangi I17 ditolarkan dengan I24. Nah, di sini kita bagi I24 itu mana? Bagi 1 dikali 1. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini 0 juga sampai ke bawah memakai R3 nya ini 27,3. Kita kembali lagi di laporan. Jadi sampai seterusnya ini sampai menyelesaikan matriks eliminasi Gaussian, sehingga kita mendapatkan hasil matriks bentuk segitiga atas seperti ini. Sampai terus sampai normalisasi R4. Untuk rumusnya bisa dilihat di Simplice dataset. Jangan lupa di sini sampai sangat lengkap, tidak membingungkan. Jadi setelah kita mendapatkan matriks pada matriks segitiga atas, nah persamaan dapat diselesaikan dari baris paling bawah menggunakan metode substitusi. Jadi kita menghitung dari 5, 9, 7, 4 ini untuk mendapatkan substitusi. Kita pindah ke spreadsheet. Kita bisa menghitung dari sini terlebih dahulu untuk mendapatkan substitusi. Nah, caranya itu M52 kurangi L52. Mana M52 ini? Nah, di sini M52 kurangi L52. L52 kali M59. M59 mana? 0,2462. Jadi 6,1057 dikurangi L52 0,5398 kali 0,2468 dapatkan hasil 5,972. Begitu juga pula kita bisa menghitung seperti ini sampai seterusnya dengan substitusi mundur, sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi B0 nya kita mendapatkan 0,103, 0,4086, 0,1077, 0,267, 0,118. Setelah kita mendapatkan substitusi mundur, langkah apa yang akan kita kerjakan? Selanjutnya kita bisa mendapatkan rumus seperti ini. Jadi Y prediksinya itu bisa dihitungkan 0,1036, B1 nya 0,4086 kali X1 nya,
kemudian 0,1077 kali X2, B3 nya 0,2667, 0,1180 kali X4. Jadi nantinya akan muncul seperti ini. Nah, Y prediksinya ini dari rumus kita yang kita implementasikan. Bila di Excel atau spreadsheet kita kasih dolar agar P0 nya, B1 sampai P4 nya ini kita drag ke bawah atau berubah data rumusnya. Jadi B0 nya kita kasih dolar plus B1 nya kita kasih dolar dari sel 74 C74 kali C4. C4 ini adalah data X1, data X ke 1, ini C4 X ke 1 nya. Jadi prediksi bisa dihitungkan seperti ini. Kemudian kalian drag ke bawah seperti ini sampai 50 data. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan nilai errornya dengan Y min Y prediksi. Jadi kita kurangi aja Y nya ada di sel G4 ini ya, di sini. Kemudian 1 kurangi berapa di sini, 0,2938. Jadi jawabannya 0,70 sampai kalian drag ke bawah sampai ke 50 sehingga mendapatkan hasil 193 untuk data ke 50. Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai error untuk penelitian single dataset dengan menuliskan rumus RSS, MSE, RMSE dan MAPE-nya di sini. Jadi kita hitung RSS-nya ini. Kita bisa menguadratkan ya, gampangannya itu errornya itu dikuadratkan. Kalau MSE ini, nah ini ada penjelasannya. Y min Y prediksi kuadrat, betul. Kemudian kita yang MSE ini RSS per N, jadi rata-rata yang dari hasil yang dikuadratkan. Rata-rata Y min Y prediksi di kuadrat dibagi datanya, ini data yang kali. Kemudian RMSE ini akar dari MSE. SQRT SAM SQ ini adalah rumus kuadrat di Excel. Kemudian kita mencari MAPE-nya, cari hasil error yang punya persen. Nah, kita mendapatkan hasil 2,065 untuk RSS nya. Kemudian MSE nya ini kita mendapatkan 0,0412, kemudian RMSE nya 0,263, MAPE nya 19635. Oke, setelah kita mendapatkan hasil nilai dari fungsi errornya, kita lihat dulu yang berada di laporan. Jadi saya akan jelaskan analisis residual. Jadi kolom E sama dengan Y min Y prediksi merupakan selisih residual antara nilai aktual dan hasil prediksi model. Jadi pada data ke-1 ini nilai error sebesar 0,762 menandakan bahwa harga aktual jauh lebih tinggi dibanding nilai prediksi model. Jadi sebaliknya pada data ke-8 yang memiliki residual min 0,2940, model memberikan prediksi harga sedikit lebih tinggi dibandingkan harga. Jadi distribusi residual yang tidak merata menandakan bahwa model belum sepenuhnya mampu mengikuti pola kompleks antara variabel yang selanjutnya dikonfirmasi oleh nilai MAPE yang besar pada tahap evaluasi. Kita juga akan menganalisis tren dan keterkaitan variabel. Dari tabel yang kita amati di spreadsheet tadi, pola umum bahwa rumah
Dengan area besar dan jumlah bathroom maksudnya kamar mandi lebih banyak cenderung memiliki nilai prediksi harga yang tinggi. Jadi hal ini sejalan dengan tanda positif pada koefisien 0,4086, B3-nya 0,5. Tapi pengaruh negatif dari variabel tingkat lantainya terlihat pada beberapa observasi bertingkat tinggi, di mana nilai prediksi justru turun karena model menganggap rumah bertingkat 2 atau lebih sering berukuran sempit dengan harga per meter lebih. Jadi areanya itu kecil tapi tingkatnya itu berapa tingkat itu tapi harganya itu kecil. Selain itu variasi yang besar pada nilai residual menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dan harga tidak sepenuhnya linear. Lanjut keterkaitan dengan evaluasi error. Nah, jadi nilai metrik RSS sampai MAPE ini kita menemukan MAPE mencapai 179,65353% yang mengindikasikan bahwa meskipun model telah dibentuk dengan benar secara matematis, akurasinya dalam prediksi masih perlu ditingkatkan lagi, ya, baik melalui penambahan kata maupun optimisasi model. Nah, nilai fungsi errornya fungsinya seperti ini ya, tadi sudah saya implementasi deskripsi. Kemudian pada apa itu error nilai fungsi yang MAPE ini, kan nilai saya ada yang 0, jadi 0 dibagi angka berapapun hasilnya pasti akan 0. Kita lihat ya aktualnya di sini ada yang ke-50 ini ada yang 0. Kalau ada yang 0 maka perhitungan MAPE di sini tidak akan muncul dengan apa itu memunculkan pagar div yang biasanya muncul di Excel atau pembagian. Jadi kita memakai rumus if D4 sama dengan 0 dengan absolut D4 index. Nah, sampai seterusnya ini akan menghasilkan nilai error absolut dalam proporsi. Jadi FG4 sama dengan 0 jika ada Y aktualnya itu 0, digunakan untuk dari kesalahan bagian dengan 0. Nah, jika terdapat dengan nilai Y-nya sama dengan 0, jadi kita akan menghitung dengan rumus yang di atas ini untuk menghindari agar Excel tidak mengerjakan nilai Y-nya ada yang 0. Kita taruh di sini dengan Y4 sama dengan 0 ini, sehingga kita nanti bisa mendapatkan hasil untuk MAPE. Kita panggil B66 sampai B115 sehingga kita mendapatkan hasil 1796353. Jadi data yang 50 itu tidak terbaca sehingga tidak menghasilkan angka 0. Nah, kita lanjut. Nah, kita analisis hasilnya terlebih dahulu sih. Di evaluasi performa model regresi dan dapat housing price dataset oleh nilai RSS 2,0605 MSE 0,0412 sampai seterusnya. Nah, ini menggambarkan tingkat kesalahan model dalam prediksi harga rumah berdasarkan 4 variabel tadi. MSE sebesar 0,0412 menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi relatif kecil terhadap skala data normalisasi. Sampai terus jadi dengan demikian meskipun model regresi berganda telah berhasil atau kita berhasil mengimplementasikan nilai MAPE ini masih cukup tinggi dan diindikasikan bahwa model masih perlu dilakukan pengembangan. Jadi melalui penambahan jumlah data itu bisa 100 data, pengecekan ulang koefisien regresi menggunakan perangkat lunak, misalnya Python atau program yang lain. Kemudian penerapan metode regresi lain seperti polynomial regression
atau range regression untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, kita bandingkan ya hasil perhitungan error Excel dengan KNO Octave. Jadi kita masuk ke Octave, kita buka Octave-nya. Kita bandingkan hasilnya terlebih dahulu. Ini source code-nya sudah saya masukkan di laporan, bisa kalian lihat atau bisa koreksi source code-nya bila ada yang salah, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, ini awal dari source code untuk dataset Gaussian, guys. Nah, ini variabel A. Nah, variabel A ini berisi data matrix desain. B ini variabel Y-nya di matrix desain. Kemudian kita dieliminasi Gauss dengan for sampai Ni. Kemudian di substitusi balik dengan for sampai Ni. Sekalian lihat. Kemudian kita outputkan dengan seperti ini agar bisa N0 sampai N4. Kemudian kita deklarasikan X1 nya juga. Variabel X1 nya itu yang kita sudah normalisasikan tadi, kita pasang di sini. X1 nya, X2 nya, X3 sampai X4 sampai Y nya. Kemudian kita hitung nilai error. Ini output nilai error. Ini settingan grafiknya, bisa kalian lihat. Koreksi, kemudian kita run. Nah, ini untuk grafiknya. Nanti kita bisa analisis outlier seperti ini. Kemudian kita pergi ke terminal, tampilannya akan seperti ini. Kita pergi ke sini, kita ke minimas. Jadi hasil yang berada di Excel itu RSS nya itu 2,060, hampir sedikit ya, karena terjadi perbedaan sedikit. MSE nya ini 0,0412, kalau di Octave 0,0421. Kemudian RMSE nya ini 0,202. RMSE nya ini di itu Excel 0,203. Kemudian MAPE nya ini 192,86, di Excel 179,6353. Kenapa bisa kok terjadi perselisihan ya? Perbedaan kecil. Langsung kita coba. Yang pertama, presisi numeric floating point precision. Pada Octave ini lebih tinggi daripada Excel, sehingga operasi pembagian dan akar kuadrat menghasilkan nilai pecahan yang sedikit berbeda pada digit keempat atau kelima. Kemudian yang kedua, rumus penanganan data 0 pada Y sama dengan 0 tadi yang kita ke-50 di Excel itu menggunakan if B4 0 yang rumus yang tadi yang kita gunakan. Sementara di Octave kita telah memodifikasi menjadi AB sama dengan min absolut seperti itu ya. Nah, jadi meskipun secara logika identik, perbedaan urutan evaluasi array dapat memenuhi surat permintaan. Yang terakhir, pembulatan manual pada hasil intermediate di Excel, misalnya 4 angka di belakang koma, mengurangi akurasi error dibanding perhitungan langsung basis metrik di Octave. Jadi lebih panjang ya kalau di Octave. Jadi tidak dibulatkan di seperti Excel. Dengan demikian, variasi hasil yang muncul antara kedua platform bersifat wajar dan tidak memenuhi interpretasi model secara signifikan. Nah, kita dapat analisis outlier-nya saat ini. Jadi outlier-nya ini data yang memiliki nilai residual jauh lebih besar atau lebih kecil dibandingkan observasi lainnya. Kita analisis outlier-nya.
Gambar menunjukkan plot aktual versus prediksi, prediksi, grafik residual simplice dataset. Nah, grafik pertama garis biru mempresentasikan harga rumah aktual. Jadi yang garis biru ini aktualnya, yang oranye ini prediksi. Nah, secara umum kan prediksi mengikuti tren menurun harga rumah terhadap minggu, namun terdapat beberapa titik prediksi sekitar, maksudnya data ke-8 ya ini. Saya salah ketik, yang menyimpang cukup jauh dari nilai aktual. Jadi grafik residual di bawah cukup visualisasikan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi setiap minggunya. Residual yang jauh di atas atau di bawah garis nol menandakan adanya outlier. Misalnya pada awal minggu awal data terlihat residual positif, jadi menandakan bahwa model meremehkan harga sebenarnya. Namun sebaliknya residual negatif ekstrim menunjukkan prediksi harga yang terlalu tinggi dibanding harga aktual. Dengan menganalisis pola residual ini, saya sebagai mahasiswa dapat memutuskan apakah perlu melakukan transformasi variabel atau menghapus data yang tidak wajar, atau malah memilih model yang lebih kompleks agar tidak mendistorsi hasil investigasi. Nah, ini sosmednya nanti ya tadi. Kemudian untuk penjelasan source code saya sudah jelaskan di bab tadi. Kemudian kita mendapatkan kesimpulan. Nah, ini tampilan kita kembali ke agar perbandingan baik sudah dibahas di bab 2. Kita masuk ke jadi saya menyimpulkan bahwa model berhasil dibangun ya dari penelitian tadi. Jadi persamaan regres, persamaan prediksinya adalah 0,1036 tambah 0,4086 kali X1 plus 0,1077 kali X2 plus 0,267 kali X3 plus 0, ini min ya, plus min sama dengan lagi 0,1180 kali X2. Berhasil dibantu melalui eliminasi Gauss dan substitusi. Yang kedua, area prediktor terkuat. Jadi variabel area ini menjadi prediktor terkuat terhadap bahayanya. Jadi semakin besar area mungkin mahal memiliki pengaruh paling dominan ya, 0,408 besar sekali. Kemudian normalisasi penting. Kita menormalisasikan data agar datanya itu tidak jomplang, naiknya terlalu tinggi, menyetarakan skala antar variabel dan meningkatkan stabilan numerik itu. Kemudian yang keempat, konsisten metode. Di Excel dan GNOCAF menghasilkan koefisien identik dengan perbedaan error di metode ini ya, namanya multiple sangat linear. Akurasi perlu ditingkatkan. Nah, untuk fungsi nilai error pertama ini jelas terlalu besar. Nah, jadi penggunaan model masih memiliki tingkat kesalahan signifikan yang perlu yang sudah saya sebutkan tadi. Solusinya bisa mendapatkan data,
X-nya. Kemudian faktor penentu harga rumahnya. Jadi area ini yang paling atas, jika areanya itu luas banget, besar, sehingga harga yang terdampak itu akan lebih mahal. Kemudian kamar mandi ini kan mencerminkan keamanan. Ya, kamar mandi harganya semakin meningkat. Kemudian yang ketiga itu bedrooms, kamar tidur ini sedikit normal. Untuk bila kamar tidurnya bertambah, harganya tidak terlalu cukup meningkat, lebih kecil. Untuk yang paling rendah itu tingkat lantai. Jadi pengaruh negatif dengan koefisien 0,1180. Rumah tingkat cenderung murah. Jadi bila rumah itu bertingkat namun areanya kecil, itu harganya ya murah. Lanjut, kemudian jadi kontribusi penelitiannya ini untuk dokumentasi lengkap proses implementasi R dari teori ke praktek. Jadi ya dokumentasi saya sendiri agar saya nantinya bisa melihat kembali. Jadi perbandingan terus metode manual dan otomatis validasi hasil, analisis mendalam tentang normalisasi terhadap model, identifikasi terbaris pada data properti. Yang selanjutnya ini kontribusi praktis. Jadi untuk model baseline prediksi harga rumah dapat dilakukan. Panduan implementasi regresi menggunakan tools open source. Octave kan open source, Excel open source. Nah, in C tentang faktor-faktor penentu harga properti. Template analisis dapat direplikasi untuk dataset. Jadi kalian bisa tinggal kopas ya, tinggal pas data manapun, misalnya Kaggle, kalian ambil dataset apa, dataset price, kalian tempelkan variabel X-nya itu apa sampai ke berapa, X-nya sampai 4. Kalian tinggal kopas di spreadsheet saya, tinggal pasang, nanti otomatis jawaban akan muncul sendiri. Jadi saran untuk penelitian lanjutannya, yang ke satu ini ekspansi dataset. Kita bisa menambah jumlah observasi menjadi 200 untuk variasi yang lebih luas dan pola yang lebih luas. Jadi semakin banyak data semakin baik. Yang kedua, variabel tambahan. Jadi tidak menambahkan jumlah datanya, kita bisa menambahkan jumlah variabelnya. Kan kita tadi memakai X1 sampai X4, kalian bisa menambah X1 sampai X2, X1 sampai X10, yang itu bisa X lagi. Yang ketiga, model lanjutan menggunakan polynomial derivation. Jadi bisa menggunakan model lainnya selain menggunakan, kalian bisa menggunakan polynomial derivation atau H also atau network non-linear. Yang keempat, validasi silang. Kita menerapkan cross validation untuk evaluasi model yang lebih objektif. 5. Optimasi komputasi. Kita menggunakan Python, Octave, Lab ya, dari fungsi dan outline-nya itu berapa. Kemudian kita menganalisis interaksinya. Kita bisa menambahkan term interaksi antar variabel untuk menangkap efek kombinasi. Di refleksi proses pembelajaran kita tadi, bisa kita mendapatkan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kompleksitas perhitungan manual eliminasi Gauss, precision valid dalam dan di Excel, interpretasi nilai MAP yang tinggi 17, berapa, satunya 19,190, berapa gitu. Itu kan sangat tinggi MAP-nya. Identifikasi dan penanganan outlier, kemudian debuging source code dan Octave. Jadi pembelajaran yang kita peroleh ini pemahaman yang mendalam, sangat mendalam tentang mekanisme regresi.
Jadi sebelum mempelajari MLR sebaiknya kalian belajar juga terlebih dahulu agar ketika masuk ke ML itu mudah. Pentingnya pra-processing data normalisasi. Sebelum kita lakukan MLR, kita normalisasikan terlebih dahulu datanya agar datanya tidak terlalu naik tinggi ataupun turun terlalu rendah. Keterampilan menggunakan tool statistik. Nah, ini source code-nya ya, yang dengan Octave atau MATLAB, atau bisa memakai Python. Kemudian kemampuan menganalisis dan menginterpretasi hasil juga diperlukan, berpikir kritis tentang keterbatasan. Jika MLR ini mungkin bagi kalian cukup, bisa kalian pindah ke metode atau model yang lain. Jadi kita bisa mengaplikasikan di dunia nyata, misalnya di properti ya, untuk harga awal sebelum pembelian detail, bisa persetujuan kredit ya di bank-bank, kemudian perencanaan pengembangan developer, tentang si pas. Lanjut. Jadi penutup dari pencapaian proyek kali ini, data observasi itu jumlahnya 50, kemudian variabel X 4, metode implementasinya itu ada 2, Excel sama Octave ya. Kemudian koefisien regresinya itu bisa presisi tinggi. Matriks evaluasinya kita menemukan 4 evaluasi. Berhasil membuktikan bahwa multiple linear regression dapat diterapkan secara manual ataupun otomatis untuk membangun model prediksi harga rumah yang transparansi dan dapat dijelaskan. Jadi referensi yang sudah kita cantumkan tadi ini saya dapatkan dari dosen saya, yakni beliau Ibu Farhana Mardi. Ini adalah materi yang saya gunakan mengimplementasikan proyek ini, materi MLR. Data dari set, kemudian beliau WNY, beliau Espinosa, sampai yang terakhir adalah referensi untuk pembuatan teori yang mengajikan housing price data set. Kita sudah mencapai tahap akhir. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Anwar Ismail dari Prodi Teknik Informatika mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton. Semoga hari kalian semakin cerah. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.